Lagi dengan Bapak dalam materi pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang sejarah berdirinya dinasti Umayyah di Andalusia. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana periode pemerintahan masa dinasti Umayyah di Andalusia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia. Baiklah semua, untuk memulai materi kita hari ini, mari kita sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, buka dulu halaman 47 tentang periode pemerintahan masa dinasti Umayyah di Andalusia. Bapak minta tolong kepada Malika. Malika mana Malika? Aktif? Ya. Malika coba baca periode pertama gerakan pembebasan. Nanti Bapak sudah itu, nanti baru Bapak menjelaskan ya. Oke, silakan kepada Malika, Bapak silakan. 1. Periode gerakan pembebasan. Periode pertama terjadi antara tahun 711 sampai 755 Masehi. Saat itu Andalusia dipimpin oleh para wali gubernur yang diangkat oleh Khalifah dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini, stabilitas politik negeri Andalusia belum tercapai secara sempurna. Gangguan-gangguan masih sering terjadi, baik datang dari dalam maupun dari luar. Gangguan yang datang dari dalam antara lain perselisihan penguasa, terutama akibat perbedaan etnis dan golongan. Di samping itu, terdapat perbedaan pandangan antara khalifah di Damaskus dan gubernur Afrika Utara yang berpusat di Kairawan. Masing-masing mengaku yang paling berhak menguasai daerah Andalusia. Periode ini berakhir dengan datangnya Abdurrahman ad-Dakhil ke Andalusia pada tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi. Oke, terima kasih kepada Ananda Malika telah membacakan periode pertama gerakan pembebasan. Jadi periode pertama ini terjadi tahun 711 sampai 755 Masehi. Saat itu Andalusia dipimpin oleh para wali. Para wali bukan gubernur ya, tapi wali ini punya kedudukan sama seperti gubernur. Cuma namanya wali ya. Yang diangkat oleh Khalifah dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus. Jadi pada saat menguasai Andalusia, pusat pemerintahan dinasti Umayyah itu masih berada di Damaskus. Ya, pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, pada saat Khalifah Al-Walid Abdul Malik ini memimpin, maka ekspansi wilayah sudah sampai ke Andalusia. Pada periode ini stabilitas politik negeri Andalusia belum tercapai secara sempurna. Gangguan-gangguan masih sering terjadi baik datang dari dalam maupun dari luar. Yang dari dalam contohnya adalah perselisihan penguasa, terutama akibat perbedaan etnis dan golongan. Ya, jadi karena perselisihan penguasa tadi kan pertama ya karena sistem kekeluargaan ya, jadi sehingga adanya perbedaan. Terus juga ada perbedaan antara etnis dan golongan. Karena kan biasanya seperti yang Bapak ceritakan sebelumnya, keruntuhan Bani Umayyah di Damaskus itu karena adanya perselisihan etnis dan golongan, yang non Arab sama yang Arab. Yang non Arab ini selalu dianaktirikan, selalu tidak diperlakukan secara tidak adil ya, sehingga terjadinya keributan atau kericuhan di situ. Di samping itu terdapat perbedaan pandangan antara khalifah di Damaskus dan gubernur Afrika Utara. Ya, karena masing-masing khalifah baik di Damaskus maupun Afrika Utara, mereka merasa berhak untuk menguasai Andalusia. Kalau di Damaskus mereka berhak, kenapa? Karena mereka kan ada pusat pemerintahan ya. Sedangkan di Afrika Utara kenapa mereka merasa berhak? Karena mereka kan yang paling dekat dengan Andalusia. Ya, karena kan perbatasannya dengan Afrika Utara yang paling dekat ketimbang dengan di Damaskus itu kan sangat jauh ya. Jadi mereka sama-sama merasa berhak, jadi sehingga itu terjadinya membuat stabilitas politik menjadi belum stabil ya. Nah, namun hal ini bisa berakhir dengan datangnya Abdurrahman ad-Dakhil ke Andalusia pada tahun 138 Hijriah. Oke, untuk periode kedua Bapak minta Taufik Trinata silakan membaca. Pada Anda topik, Bapak silakan. Periode kedua, Anda topik. Anda topik tolong dibaca.
Halo? Ada orangnya nih? Oke, Lagi silakan. mandi, Pak. Aduh. Yang lain tolong Afifa ada? Afifa ada orangnya apa lagi mandi juga? Kita akan belajar. Ya, Afifa silakan. Afifa. Ayo Afifa silakan baca periode kedua. Kalau nggak ada Malika sudah. Nafis Ariki. Nafis. Halaman 48, Pak ya? Iya, periode kedua. Ada nggak di situ? Ya ada, Pak. Hah? Ada. Nah, silakan dibaca. Periode kedua. Periode ini terjadi antara tahun 755 sampai 912 Masehi. Pada masa ini Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir, Panglima atau Gubernur tahun 755 sampai 912 Masehi. Masa ini dimulai ketika Abdurrahman Ad-Dakhil, seorang keturunan Bani Umayyah yang berhasil menyelamatkan diri dari pembunuhan yang dilakukan oleh Bani Abbas di Damaskus dan memasuki Andalusia. Kemudian Abdurrahman mengambil kekuasaan di Andalusia pada masa Gubernur Yusuf Al-Fir. Ia kemudian memproklamasikan berdirinya dinasti Umayyah II di Andalusia sebagai kelanjutan dari dinasti Umayyah I di Damaskus. Pada periode ini umat Islam mulai memperoleh kemajuan baik dalam bidang politik maupun peradaban. Islam pada saat itu mulai mengalami perkembangan yang sangat pesat dan mampu memperluas wilayah kekuasaannya di daerah Andalusia. Abdurrahman Ad-Dakhil mendirikan Masjid Cordoba dan banyak sekolah di kota-kota besar Andalusia. Oke, terima kasih kepada Ananda Nafis Ariki telah membacakan periode kedua ya. Periode kedua ini terjadi tahun 755 sampai 912 Masehi. Pada masa ini Spanyol berada pada pemerintahan yang bergelar Amir. Tadi periode pertama gelarnya wali ya. Pas periode kedua mengganti menjadi Amir. Meskipun artinya itu dalam arti yang sama, itu menjadi sebagai panglima atau gubernur. Masa ini dimulai ketika Abdurrahman Ad-Dakhil sebagai seorang keturunan Bani Umayyah pertama yang berhasil menyelamatkan diri dari pembunuhan yang dilakukan oleh Bani Abbas di Damaskus. Jadi pada saat terjadinya keruntuhan Bani Umayyah di Damaskus, salah satu penyebabnya adalah bangkitnya Bani Abbasiyah. Ya, Bani Abbasiyah. Sehingga Bani Abbasiyah ini ingin melakukan pembunuhan terhadap Abdurrahman Ad-Dakhil. Namun Abdurrahman Ad-Dakhil ini melarikan diri menuju ke Andalusia tadi ya. Kemudian Abdurrahman mengambil kekuasaan di Andalusia pada masa Gubernur Yusuf Al-Fihir. Nah, tadi di periode pertama terjadinya perselisihan penguasa, terus terjadi juga antara Bani Umayyah di Damaskus sama Gubernur Afrika Utara. Mereka masing-masing berhak. Maka dengan datangnya Abdurrahman Ad-Dakhil semuanya beres permasalahan tersebut ya. Jadi Abdurrahman Ad-Dakhil ini memproklamasikan berdirinya dinasti Umayyah II di Andalusia. Maka inilah sebagai titik awal berdirinya dinasti Umayyah di Andalusia. Pada periode ini umat Islam mengalami memperoleh kemajuan baik dalam bidang politik maupun peradaban. Salah satu peradaban yang berkembang yaitu dengan berdirinya Masjid Cordoba. Namun saat ini Masjid Cordoba menjadi gereja katedral ya. Nanti ada tuh di periode keberapa itu pada saat kerajaan Kristen di Andalusia itu mulai bangkit, sehingga beberapa peradaban umat Islam itu banyak yang dimusnahkan, sedangkan yang berbentuk bangunan itu diubah seperti Masjid Cordoba itu menjadi gereja katedral. Nanti kita akan jumpai ya. Oke, untuk periode ketiga, Bapak minta tolong yang lain. Tadi Nafis sudah, Topik sudah, Malika sudah tadi ya? Malika sudah ya? Topik sudah mandinya? Ya, Pak. Sudah mandi? Sudah, Pak. Oke, silakan baca, Pik. Periode ketiga, Pik. Halaman 49 ya, Pak. Periode ketiga. Periode ketiga berlangsung tahun 912 sampai 1013 Masehi. Penguasaan Muslim Andalusia masa dinasti Umayyah II. Selama ini berkedudukan sebagai Amir atau Sultan.
Abdurrahman III merupakan orang pertama yang mengklaim kedudukan sebagai khalifah dengan gelar An-Nasir li Dinillah atau penegak agama Allah. Setelah berhasil menumpas pemberontakan orang-orang Kristen dari suku Leon dan Nafir, Abdurrahman III menjadi khalifah pertama dinasti Umayyah II di Andalusia pada usia 21 tahun. Penobatan diterima oleh semua kalangan. Dengan demikian, pada masa ini terdapat 3 khalifah di dunia Islam. 2 kekhalifahan yang beraliran Sunni, yaitu Bani Umayyah II di Andalusia dan Bani Abbasiyah di Baghdad. 1 kekhalifahan beraliran Syiah, yaitu Khalifah Bani Fatimiyah di Afrika Utara. Abdurrahman III seorang raja yang masa pemerintahannya terbilang sangat lama, yakni 50 tahun. Pemerintahan Abdurrahman III menjadi masa yang amat gemilang dalam sejarah Arab Spanyol. Segala pemberontakan dipadamkan, perpecahan disuatu kembali, dan perselisihan dihapuskan. Pada saat pemerintahan Abdurrahman III, Islam sanggup mempertahankan kekuasaan Arab di Spanyol. Setelah masa kekhalifahan Abdurrahman III yang dilanjutkan oleh putranya, Hakam II tahun 961 sampai 976 Masehi, dan putra Hakam II, Hisham II 976 sampai 1009 Masehi. Namun ketika Hisham menduduki kepemimpinan dalam usia 11 tahun, menjadi awal dari kehancuran Bani Umayyah di Spanyol. Hingga pada tahun 1013 Masehi, Spanyol sudah terpecah menjadi negara-negara kecil yang pusat di kota tertentu. Oke, terima kasih kepada Ananda Topik dan membacakan periode ketiga. Kita akan masuk ke periode ketiga ya. Tadi sudah mengalami kemajuan di Andalusia oleh Abdurrahman Dakhil. Pada periode ketiga ini, penguasa Muslim Indonesia pada masa dinasti Umayyah II selama ini berkedudukan sebagai amir. Tadi kan di periode pertama sebagai wali, kedua sebagai amir. Nah, yang ketiga, maka kedudukan khalifah itu diberi gelar An-Nasir li Dinillah, artinya penegak agama Allah. Setelah ia berhasil menumpas pemberontakan orang Kristen dari suku Leon dan Napare, Abdurrahman III menjadi khalifah pertama dinasti Umayyah kedua di Indonesia pada usia 21 tahun ya. Penobatannya diterima oleh semua kalangan. Dengan demikian pada masa ini terdapat 3 khalifah di dunia. Jadi siapa saja 3 khalifah dunia ini? Yang pertama adalah Bani Umayyah II di Andalusia. Yang kedua adalah Bani Abbasiyah di Baghdad. Nah, dua khalifah ini beraliran Sunni, dan 1 khalifah beraliran Syiah yang berada di Afrika Utara, Khalifah Bani Fatimiyah ya di Afrika Utara ya. Jadi Syiah itu sudah pernah Bapak singgung ya. Syiah itu adalah orang-orang yang pada dulunya itu yang mendukung Sayyidina Ali pada saat terjadinya tahkim atau tahkim antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah ya. Sedangkan yang menolak adanya tahkim itu namanya Khawarij. Abdurrahman III seorang raja yang masa pemerintahnya terbilang sangat lama, yaitu 50 tahun. Luar biasa lamanya ya. Pada masa Abdurrahman III, masa yang sangat gemilang dalam sejarah Arab Spanyol. Segala pemberontakan dipadamkan, perpecahan disatukan kembali, dan perselisihan dihapuskan. Pada masa pemerintahan Abdurrahman III, Islam sanggup mempertahankan kekuasaan Arab di Spanyol. Nah, jadi pada masa Khalifah Abdurrahman III ini ya Islam berkembang di sana ya, dan sanggup bertahan. Namun hal ini tidak berlangsung lama, karena setelah Abdurrahman turun dilanjutkan oleh putranya Hakam II dan putra Hakam II Hisham II ini, maka di situ terjadinya kemunduran dan kehancuran Bani Umayyah di Spanyol, karena Hisham II ini umurnya 11 tahun. Ya, dengan umur 11 tahun ini kan belum ada pengalaman apa-apa, ya kan? Jadi sehingga pemerintahan pada saat itu menjadi tidak stabil, ya, menjadi hancur. Karena mau tidak mau, karena sistemnya tadi sistem kekeluargaan, dia tidak pandang umur. Yang penting ada darah keluarga di situ. Yang penting dia satu keluarga, ada utusan keluarganya, ada sangkut paut dengan sistem kekeluargaan. Meskipun umurnya 11 tahun tetap bisa menjabat sebagai kepemimpinannya. Namun kelemahannya di sini, jadi pemimpin dalam usia 11 tahun ini tidak punya kecakapan dalam memimpin sebuah negara, sehingga pada saat Hisham II yang berumur 11 tahun memimpin
Bani Umayyah di Spanyol, maka disitulah awal terjadinya kehancuran Bani Umayyah. Hal ini diawali dengan terbentuknya negara-negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. Itu sudah menunjukkan bahwasanya sudah mulai terjadinya ketidakstabilan pemerintahan Hisham II. Karena wajar ya, karena usianya 11 tahun dalam menjadi pemimpin sebuah negara. Oke, untuk periode keempat, Bapak minta yang lainnya. Halimah ada orangnya? Halimah Mutmainah ada? Silakan dibacakan periode keempat. Periode keempat terjadi antara tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Pada masa ini Andalusia terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan yang disebut Muluk At-Tawif yang berpusat di kota-kota seperti Seville, Cordoba, Toledo. Pada masa ini umat Andalusia kembali memasuki masa pertikaian intern. Ironisnya, jika terjadi perang saudara di antara pihak-pihak yang bertikai itu meminta bantuan kepada raja-raja Kristen. Melihat kelemahan dan kekacauan tersebut, orang-orang Kristen mulai mengambil inisiatif penyerangan. Meskipun kehidupan politik tidak stabil, kehidupan intelektual terus berkembang pada masa ini. Oke, terima kasih kepada Ananda Halimah. Jadi periode keempat ini sudah mulai nampak benih-benih kehancuran ya. Pada masa ini Andalusia terpecah menjadi 30 negara kecil. Tadi itu hanya yang di periode ketiga tadi hanya beberapa negara kecil. Di periode keempat sudah nampak jumlahnya itu 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan yang disebut Muluk At-Tawaif. Pusat kotanya seperti Seville, Cordoba dan Toledo. Jadi 30 negara kecil itu pusat pemerintahnya ada 3 di Seville, Cordoba dan Toledo. Pada masa ini Andalusia kembali memasuki masa pertikaian intern. Ya, antara negara-negara kecil ini terjadi pertikaian ya. Dan ironisnya pada saat terjadinya pertikaian antara ke-30 negara ini ada yang minta bantuan Raja Kristen. Nah, kesempatan ini tidak disia-siakan oleh kerajaan Kristen tadi. Mereka berinisiatif untuk membantu membantu negara yang minta bantuan mereka. Namun mereka juga berpolitik juga di sana. Artinya setelah mereka minta bantuan, mereka pun akan meminta minta upah ya, bisa berbentuk sebuah wilayah ya. Seperti yang terjadi di Indonesia juga ya. Jadi di Indonesia ini kan terjadinya kehancuran, kita dijajah oleh Belanda ini kan karena awalnya kan Indonesia terjadi beberapa kerajaan. Di situ terjadi perperangan antar kerajaan. Nah, datangnya bangsa Barat sehingga ada beberapa kerajaan yang lemah atau yang kecil ini, mereka minta bantuan bangsa Barat tadi. Minta bantuan dengan perjanjian atau dengan upah, bangsa Barat meminta wilayah. Akhirnya kerajaan kecil tadi menang. Nah, karena menang tadi ya dikabulkanlah untuk memberikan wilayah kepada bangsa Barat. Nah, setelah itu setiap terjadi ingin menguasai kerajaan kecil tadi ingin menguasai sebuah kerajaan lagi, minta lagi bantuan bangsa Barat. Nah, karena sering minta bantuan, maka bangsa Barat ini memperoleh banyak wilayah. Nah, setelah banyak wilayah yang diperoleh bangsa Barat tadi sudah besar, bangsa Barat ini akan menyerbu kerajaan yang kecil yang ditolongnya tadi. Akhirnya kalah kerajaan kecil tadi. Artinya apa? Akhirnya bangsa Barat tersebut menguasailah seluruh wilayah yang dikuasai oleh kerajaan kecil tadi. Sama seperti halnya pada periode keempat ini, ya. Jadi seperti itu. Jadi sedikit demi sedikit kerajaan Kristen ini mengambil tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Diambillah inisiatif penyerangan. Mereka menyetujui membantu negara-negara yang kecil yang meminta bantuan mereka, tapi tetap mereka akan meminta imbalan di situ ya. Oke, berikutnya pada periode kelima, siapa ini? Afifah sudah ya. Salsabila ada orangnya? Salsabila, Anda Salsabila, Anda Latifah ada? Ada, Pak. Oke, Anda dan Latifah bacakan periode kelima. Periode kelima terjadi pada tahun 1086 sampai 1235 Masehi. Pada masa ini, meskipun Andalusia masih terpecah menjadi beberapa negara, terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu dinasti Murabitun 1086 sampai 1143 Masehi.
dan dinasti Muwahhidun 1146 sampai 1235 Masehi. Dinasti Murabitun pada mulanya adalah sebuah gerakan agama yang didirikan bangsa Barbar di Afrika Utara dipimpin oleh Yusuf bin Tashfin. Dinasti ini datang ke Andalusia untuk mengusir umat Kristen yang menyerang Sevilla pada tahun 1086 Masehi. Pada tahun 1143 Masehi, dinasti Murabitun melemah, kemudian digantikan oleh dinasti Barbar lain, yaitu Muwahhidun. Dinasti Muwahhidun datang ke Andalusia dipimpin oleh Abdul Mukmin. Pada masa kepemimpinan putranya Abu Ya'qub Yusuf bin Abdul Mukmin 1163 sampai 1184 Masehi. Andalusia mengalami masa kejayaan. Namun sepeninggal Sultan Abu Ya'qub, dinasti Muwahhidun melemah. Bersamaan dengan melemahnya kaum muslim tersebut, gerakan Reconquista atau pengambilan kembali wilayah dari tangan muslim oleh pasukan Kristen telah dimulai. Hal ini ditandai dengan kekalahan kaum muslimin pada pertempuran Nafas de Tolosa pada tahun 608 Hijriah sampai 1212 Masehi. Kekalahan yang dialami dinasti Muwahhidun menyebabkan penguasa memilih untuk meninggalkan Andalus dan kembali ke Afrika Utara pada tahun 1235 Masehi. Dalam kondisi demikian, umat Islam tidak mampu menahan serangan-serangan pasukan Kristen yang semakin besar. Oke, terima kasih kepada Anda siapa tadi? Lupa Pak. Latifah ya, yang telah membacakan periode kelima. Tadi sudah dikatakan bahwasanya pada masa periode keempat sudah terjadinya beberapa negara kecil 30 ya. Nah, periode kelima ini meskipun terpecah, ada satu kekuatan yang dominan yang masih nampak muncul di permukaan, yaitu dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Ya, dinasti Murabitun dulu yang muncul. Ini gerakan agama yang didirikan oleh bangsa Barbar di Afrika Utara yang dipimpin oleh Yusuf bin Tashfin. Kemudian dinasti ini mengusir umat Kristen yang menyerang Sevilla. Nah, pada tahun 1143 Masehi, dinasti Murabitun melemah, diganti oleh dinasti Barbar lainnya, yaitu dinasti Muwahhidun. Dinasti Muwahhidun datang ke Andalusia dipimpin oleh Abdul Mukmin. Pada masa kepemimpinannya putra Abu Ya'qub, Andalusia mengalami masa kejayaan. Nah, sepeninggalan Sultan Abu Ya'qub, maka dinasti Muwahhidun ini mengalami melemah. Bersama dengan melemahnya kaum muslim tersebut, gerakan Reconquista. Nah, Reconquista ini pengambilan kembali wilayah dari tangan muslim oleh pasukan Kristen, karena awalnya kan memang Andalusia itu dikuasai oleh kerajaan Kristen. Karena melemahnya Muwahhidun tadi, makanya terjadinya gerakan Reconquista, pengambilan kembali wilayah ya. Kekalahan yang dialami dinasti Muwahhidun ini menyebabkan penguasa memilih untuk meninggalkan Andalusia. Maka disinilah mulai terjadinya kekalahan yang sangat besar umat muslim ya. Beberapa penguasa pada saat itu mereka melarikan diri ke Afrika Utara, karena Afrika Utara masih berdiri kerajaan Islam di sana, masih bertahan ya. Oke, berikutnya periode ke-6. Periode ke-6 yang terakhir Pak minta kepada Sintiara, ini ada orangnya. Sintia. Ya, silakan baca periode ke-6. Terakhir kita nih periodenya. Silakan baca. Periode ke-6 sekitar tahun 1232 sampai 1492 Masehi merupakan masa kejatuhan. Tahun 1238 Masehi, Cordoba jatuh ke tangan penguasa Kristen dan Seville jatuh pada tahun 1248 Masehi. Seluruh Andalus lepas dari kekuasaan Islam, kecuali Granada yang dikuasai oleh Bani Ahmar sejak tahun 1232 Masehi. Umat Islam Andalusia memilih bertahan di wilayah Granada di bawah kekuasaan dinasti Bani Ahmar. Pendiri dinasti ini adalah Sultan Muhammad bin Yusuf yang bergelar An-Nasr. Oleh karena itu, kerajaan ini disebut Kerajaan Nasriyah. Kerajaan ini merupakan kerajaan terakhir umat Islam Andalusia yang berkuasa di wilayah antara Almeria, Gibraltar, dan pesisir tenggara Andalusia.
Dinasti ini dapat bertahan karena dilingkupi bukit sebagai pertahanan dan mempunyai hubungan dekat dengan negeri Islam Afrika Utara yang waktu itu di bawah kerajaan Marin. Ditambah lagi Granada merupakan tempat berkumpulnya pelarian dan umat Islam dari wilayah selain Andalusia setelah wilayahnya dikuasai tentara Kristen. Oleh karena itu, dinasti ini pernah mencapai kemajuan di antaranya membangun istana Alhambra. Namun, pada dekade terakhir abad berapa nih? 14. Abad ke-14. Abad 14 Masehi, dinasti ini telah lemah akibat perebutan kekuasaan. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh kerajaan Kristen yang telah mempersatukan diri melalui pernikahan antara Isabella dari Aragon dengan Raja Ferdinand dari Castilla untuk bersama-sama merebut kerajaan Granada. Pada tahun 1487 Masehi, mereka dapat merebut Malaga. Tahun 1489 Masehi menguasai Almeria dan tahun 1492 Masehi menguasai Granada. Raja terakhir Granada, Abu Abdullah, melarikan diri ke Afrika Utara. Dengan jatuhnya kerajaan Bani Ahmar, berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol pada tahun 1492 Masehi, sampai tinggal sisa-sisanya yang kemudian dipaksa oleh paus-paus di Roma untuk memeluk agama Nasrani. Maka ada yang memeluk agama tersebut dengan terpaksa, ada yang dibunuh dan ada yang masih tetap memeluk agama nenek moyang dengan diam-diam. Pada tahun 1609 Masehi, boleh dikatakan tidak ada lagi umat Islam di wilayah ini, walaupun Islam telah berjaya dan dapat berkuasa di sana selama hampir 7,5 abad. Oke, terima kasih kepada Nanda Sintiarani ya. Jadi periode ke-6 ini adalah periode yang terakhir kekuasaan umat Islam di Andalusia. Nah, pada masa ini Cordoba jatuh ke tangan penguasa Kristen dan Seville jatuh pada tahun 1248 Masehi. Seluruh Andalusia lepas dari kekuasaan Islam, kecuali Granada. Nah, kenapa Granada belum dikuasai? Karena letak geografisnya yang sangat sukar untuk dilewati ya. Pendiri kerajaan Granada ini adalah Sultan Muhammad bin Yusuf. Dinasti Bani Ahmar namanya ya, yang bergelar An-Nasar. Oleh karena itu kerajaan ini disebut kerajaan Nasriyah. Kerajaan ini merupakan kerajaan terakhir umat Islam Indonesia yang berkuasa di wilayah antara Almeria, Gibraltar, dan pesisir tenggara Andalusia. Berarti dekat pesisir ya. Dinasti ini dapat bertahan karena dilingkupi bukit. Nah, tadi kenapa kerajaan Granada ini belum juga bisa ditaklukkan? Karena lingkupnya di bukit. Jadi sulit untuk dikuasai ya. Sebagai pertahanan dan mempunyai hubungan dekat dengan negara Islam Afrika Utara. Karena dekat dengan Selat Gibraltar tadi ya, berarti dekat dengan negara Islam Afrika Utara, sehingga bisa jadi pada saat ada pasukan musuh menyerang Granada atau kerajaan Kristen menyerang Granada, tentu pasukan Islam Afrika Utara itu akan segera siap membantu karena lokasinya sangat berdekatan dengan negara Islam Afrika Utara. Ditambah lagi Granada merupakan tempat berkumpulnya pelarian dan umat Islam dari wilayah selain Andalusia. Nah, termasuk juga Granada ini sebagai tempat pengungsian atau pelarian orang-orang yang berasal dari yang diusir tadi oleh beberapa kerajaan Kristen tadi ya, diusir, mereka melakukan pelarian ke kerajaan Granada. Dinasti ini mencapai kemajuan diantaranya membangun istana Alhambra. Jadi kalau kalian melihat di internet itu istana Alhambra itu letaknya itu seperti di atas bukit gitu ya, di atas bukit. Nanti kalian lihat, cek aja ya istana Alhambra di Google, itu luar biasa letaknya ya. Namun pada dekade terakhir abad ke-14 dinasti ini lemah akibat perebutan kekuasaan tadi ya. Pokoknya dinasti Umayyah ini salah satu kelemahan internnya itu perebutan kekuasaan, karena tadi Bapak singgung terus menerus, karena pemilihan khalifah itu dari kalangan keluarga, sehingga terjadinya perebutan kekuasaan di situ ya. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh kerajaan Kristen yang telah mempersaudarakan diri melalui pernikahan antara Isabella dari Aragon dengan Raja Ferdinand dari Castilla. Nah, sementara Islam terjadinya perpecahan,
kerajaan Kristen mereka mempersatukan diri, mereka mengambil kesempatan ini ya, melihat kesempatan ini ya mereka bersatu dengan pernikahan antara Ratu Isabella dan Raja Ferdinand, sehingga mereka dapat merebut Malaga, kemudian menguasai Almeria dan menguasai Granada. Raja Granada Abu Abdullah melarikan diri ke Afrika Utara. Dengan jatuhnya kerajaan Bani Ahmar atau kerajaan Granada, berakhirnya kekuasaan Islam di Spanyol. Jadi umat Islam yang ada di Spanyol itu sudah tidak ada lagi ya. Mereka umat Islam yang masih ada di Andalusia itu dipaksa oleh paus-paus di Roma untuk memeluk agama Nasrani. Jadi ingat ya, ada pemaksaan di situ. Kalau umat Islam kemarin tidak ada pemaksaan. Waktu Rasulullah berhasil menyebarkan agama Islam di Mekah maupun di Madinah, tidak ada paksaan ya, karena di negara Mekah maupun Madinah masih hidup kok orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka hidup damai aja. Tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Namun di sini diceritakan bahwasanya paus-paus di Roma itu memaksa umat Muslim untuk memeluk agama Nasrani. Jika tidak, maka mereka dibunuh ya, dibunuh. Namun ada juga yang masih memeluk agama Islam secara diam-diam. Namun hal ini tidak berlaku lama, karena awalnya Raja Ferdinand membuat pengumuman bahwasanya boleh umat Islam memeluk atau melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing, namun secara diam-diam aja. Nah, namun hal itu kan tujuan Raja Ferdinand mengumumkan hal itu untuk menarik simpatik umat Islam. Namun akhirnya kebijakan ini hanya berlangsung sebentar. Lalu kebijakan ini berubah lagi, bahwasanya tidak boleh lagi yang beragama Islam ya. Kalau masih ada yang masih tetap beragama Islam ya dibunuh. Nah, maka ada beberapa yang masuk Kristen, ada yang melarikan diri ke Afrika Utara. Nah, pada saat itulah pada tahun 1609 Masehi tidak ada lagi orang-orang yang memeluk agama Islam di Andalusia. Nah, pada saat Ratu Isabel dan Raja Ferdinand berkuasa, segala hal yang berbau agama Islam itu dimusnahkan, termasuk beberapa perpustakaan besar di Spanyol itu dimusnahkan, dibakar. Dan juga Masjid Cordoba yang telah Bapak ceritakan pada periode kedua tadi ya, Masjid Cordoba yang didirikan Abdurrahman Ad-Dakhil itu diubah Masjid Cordoba menjadi gereja katedral tadi. Nah, seperti itulah beberapa hal yang dilakukan oleh kerajaan Kristen tadi ya. Pokoknya kebudayaan agama Islam di Spanyol itu semuanya dibumi hanguskan. Seandainya tidak bisa dibumi hanguskan, maka dialihkan menjadi kebudayaan agama Kristen. Oke, mungkin hanya ini dapat Bapak sampaikan. Terima kasih yang telah berperan aktif dalam pembelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan silakan bertanya, boleh melalui voice chat ataupun melalui chatnya aja. Kalau tidak ada, nanti hasil rekaman ini Bapak share di grup. Nanti ada beberapa pertanyaan, silakan kalian jawab. Kalian isi di komentar di YouTube. Oke, kita akhiri materi kita hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.